Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, salam sejahtera buat semuanya dimanapun saudara berada. Kembali kita dalam perjumpaan dalam renungan kita sehat kita kuat. Seperti biasa kita angkat pujian dan kita menyembah Tuhan. Setelah itu kita mau belajar bersama-sama dari firman Tuhan. Amin. Haleluya. Berdiri menghadap tatamu Bapa, kita menerima anugerah Tuhan. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Amin. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Kami boleh hidup dalam segala kelimpahan ya Bapa, dan kami layak Tuhan untuk melayani Engkau lebih sungguh lagi. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Amin, amin. Besar anugerah-Mu, Sungguh besar anugerah Tuhan. Kasih-Mu, amin, haleluya. semakin Hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kami ada karena anugerah-Mu Tuhan. ku ada sebagai Mana ku ada, kami berdiri di hadapan Bapa-Mu ya Bapa. menghadap tatamu Bapa. Ini semua karena kemurahan dan anugerah-Mu bagi kami Bapa. Telah selamatkanku, kami boleh hidup Tuhan karena kasih-Mu Bapa. Dalam segala kelimpahan, Amin. Ku layak untuk melayani Tuhan. Amin, amin. semua karena Anugerah ya Bapa. tercurah bagiku. Oh sungguh besar. Besar anugerah-Mu, Sungguh besar anugerah-Mu Bapa dalam setiap kehidupan kami. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, Sungguh besar anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Haleluya Bapa. kasih-Mu Melimpah kasih-Mu dalam kami. semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Amin, amin. Semakin hari Semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari
semakin bertambah besar. Amin. Anugerahmu. Mari kita sembah Dia. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Besarlah kasih karunia dan anugerahmu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih. Engkau yang terindah buat setiap kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, Bapa terima kasih. Bapa, Bapa terima kasih. Glory, 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 haleluya. Syukur, syukur kami naikkan bagimu Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa terima kasih. Mari kita satu di dalam doa. Bapa terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami masih boleh bersama-sama untuk menikmati hadirat dan kuasa-Mu, pengajaran-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Ketika Engkau hadir di hati kami, Engkau hadir di pikiran kami, dan Engkau hadir di rumah kami Tuhan. Sehingga kami boleh merasakan atmosfer surgawi di rumah kami. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Kami mau menyambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita masuk dalam kebenaran firman-Nya. Hari ini saya memberi judul beruntung. Ya, siapa yang suka beruntung? Semua pasti angkat tangan, bukan beruntung tapi beruntung gitu ya. Nah, saya mengambil dari 1 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Nanti Bapak Ibu bisa membaca dari ayat 1 sampai ayat 12. Saya di sini mau membaca di ayat yang ke-12 saja. Juga semua nabi itu bernubuat demikian, katanya, majulah ke Ramon Gilead dan engkau akan beruntung. Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Nah, di sini dalam pembacaan ini itu berbicara tentang Ahab berperang untuk melawan Ramon Gilead gitu ya. Jadi Ahab memerangi Ramon Gilead. Terus nabi Tuhan berhadapan dengan nabi-nabi palsu. Ada nabi yang asli dan ada nabi yang palsu. Di zaman seperti ini begitu, bukan seperti ini zaman sekarang, dengan berjalannya waktu di tahun 2021 ini, Bapak Ibu, banyak nabi-nabi palsu. Sebelum tahun 2020-an itu aja sudah ada nabi-nabi palsu. Sekarang semakin hari semakin banyak. Orang-orang hanya mencari keuntungannya sendiri dan menyenangkan hati manusia. Jadi tidak mau kalau ditegur oleh nabinya. Yang mau yang baik-baik saja. Kalau sudah yang tidak baik mulai tidak suka gitu ya dengan nubuatan-nubuatan yang tidak baik. Tetapi di sini justru kalau dengan nubuatan-nubuatan yang tidak baik dan kita bisa menerima dengan hati yang bersyukur, itu adalah yang benar. Nanti Bapak Ibu Saudara semua bisa membacanya dari ayat 1 sampai dengan ayat 12. Saya mengungkapkan di sini ini aja tentang keuntungan. Untung adalah kata yang dikejar-kejar dan dicari orang pada zaman sekarang ini. Setiap orang berjuang dan berlomba-lomba untuk mencari dan mengejar untung. Betul apa enggak? Betul. Tetapi saya berharap tidak dengan menghalalkan segala cara. Bahkan ada orang yang memberi nama anaknya untung. Karena orang tua mengharapkan minimal anaknya menjadi orang yang selalu beruntung di jalannya. Betul apa enggak? Siapa yang punya nama anak keluarga yang namanya untung? Mungkin zaman sekarang sudah jarang ya kalau nama-nama seperti ini, namanya pasti yang bagus-bagus, nama-nama kebarat-baratan gitu ya. Ini zaman saya, zaman kakak saya. Soalnya kebetulan kakak saya juga ada yang namanya untung gitu ya. Nah,
Namun harus saudara sadari beberapa garis besar tentang keuntungan, sehingga jangan sampai saudara untung tetapi kemudian membuat orang lain rugi dan hancur hidupnya. Apa sih? Begitu banyak tipu muslihat iblis untuk menghalalkan segala cara. Apalagi mulai tidak suka dengan si A, tidak suka dengan si B, menghalalkan segala cara. Itu apa sih, Bu? Mencari ke orang pintar, mulai mencari pesugihan. Kalau sudah mencari pesugihan itu pasti harus ada korban. Karena pekerjaan iblis tidak dengan cuma-cuma tetapi harus bayar harga. Dan yang dipakai membayar itu adalah orang lain. Yang pasti orang-orang yang tidak disukai. Nah, ini yang Tuhan tidak suka, Bapak Ibu. Ini adalah tipu muslihat iblis. Kalau saudara sudah hidup di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus yang selalu dipimpin oleh pengertian yang firman ajarkan, udah ikutin aja apa yang Tuhan mau. Percayalah, Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara. Tuhan selalu memberikan apa yang saudara butuhkan. Semua anak-anak Tuhan selalu apa yang dia butuhkan selalu ada. Cepat atau lambat, tetapi tidak pernah terlambat. Ada amin, saudara percaya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Maka dari itu saya ingatkan dari pembacaan ini, ketika kita beruntung, bukan berarti keuntungan itu keuntungan yang bukan dari Tuhan, tetapi biarlah keuntungan yang dari Tuhan, maka akan membawa satu dampak kedamaian, ya. Harus saudara sadari bahwa keuntungan kita tidak boleh merugikan orang lain. Itu harus diingat. Merugikan orang lain itu bagaimana? Membohongi orang lain, terus menghalalkan segala cara memakai orang lain, menghasut dengan cara mengatasnamakan orang lain dan yang lain sebagainya. Itu mencari keuntungan melalui orang lain. Keuntungan saudara harus karena kerja keras, bukan sekedar karena bermain untung-untungan sesaat saja, judi, terus ikut game online, ya, terus sepak bola dan yang lain sebagainya. Hal-hal yang seperti ini itu hanya keuntungan sesaat. Saudara beruntung, setelah itu habis. Ludes itu banyak sekali loh, Bapak Ibu. Di zaman-zaman sekarang gak kurang anak-anak yang kalau sudah seperti itu dia datang kepada saya, dia nangis-nangis minta doa. Saya cuma bilang, ya doa sih doa dari saya, tetapi doa tanpa disertai perbuatan untuk pertobatan ya gak mungkin. Jadi harus menyesal dan berbalik dan bekerja dengan benar. Jadi sudah tidak memikirkan dari pekerjaan-pekerjaan yang bukan pekerjaan. Itu hanya tipu muslihat iblis. Bekerja nggak pakai akal kok, ya nggak bisa, mau untungnya sendiri, betul ya. Kalau saudara aja mau makan, masa tanpa memasak nasi, harus ada upaya dong mengambil berasnya dicuci, terus berasnya ditanak, setelah ditanak ditunggu dulu sampai matang. Setelah itu berusaha lagi untuk mengambil piring, untuk mengambil sendok, untuk mencedok lauk, dan masih usaha lagi. Harus sendok itu dimasukkan ke dalam mulut dan dikunyah, barulah saudara kenyang. Faham dengan ilustrasi saya ini? Ringan, singkat, tetapi jelas. Amin. Nah, keuntungan saudara harus karena kerja keras, bukan sekedar karena bermain untung-untungan sesaat saja. Karena itu ada orang perjudian di dalamnya. Keuntungan harus kita hadapi dengan rasa syukur. Amin. Karena menyadari semua karena anugerah Tuhan, bukan dengan kesombongan karena merasa diri hebat. Semua itu bukan karena kehebatan saudara, tetapi karena Tuhan berkenan dan Tuhan berbelas kasihan dan Tuhan mau. Maka dari itu jangan henti-hentinya saudara untuk selalu bersyukur dan bersyukur, ya. Di sini sekalipun saya mengambil sedikit dari firman Tuhan ini, ya, sekalipun sudah ada 400 orang nabi yang dibawa oleh Raja Ahab, tetapi Yosafat merasa di dalam rohnya bahwa masih ada sesuatu yang tidak beres. Ini luar biasa loh.
seorang raja tetapi punya kepekaan yang luar biasa. Jadi dia sudah banyak nubuatan dari nabi-nabi palsu itu. Tetapi kok ada satu ya yang mengganjal di hati saya. Masih ada satu di antara banyak nabi yang palsu ini, masih ada satu yang asli. Dia masih aja tetap seperti itu. Maka ditulis di ayat 12 tadi. Pada ayat 12 menjawab apa yang Yosafat lakukan, yaitu bertanya terlebih dahulu kepada para nabi Tuhan. Perhatikan kalimat ini, engkau akan beruntung. Inilah yang dikehendaki oleh setiap orang. Nabi-nabi ini sebenarnya bernubuat palsu dengan tujuan untuk membuat raja senang. Maka dia berkata, majulah, engkau akan beruntung. Siapa yang seharusnya pasti beruntung dalam hidupnya? Ada 4 hal yang mau saya tunjukkan. Orang yang berhati-hati dalam sikap, tindakan, dan perbuatan kesehariannya, itulah yang akan dikatakan beruntung. Persoalannya, mengapa orang gagal dan jatuh? Seringkali karena kita tidak berhati-hati. Ketika seseorang tidak berhati-hati, maka dia akan mudah tertipu dengan tipu daya iblis. Alkitab berkata, lawanmu si iblis sama seperti singa yang mengaum-ngaum berkeliling untuk mencari mangsa yang dapat ditelannya. Amin. Kehati-hatian disertai meminta hikmat Tuhan akan menuntun kita mencapai kehendak Allah dalam hidup ini. Jadi yang terutama, takutlah akan Tuhan, mintalah hikmat yang daripada Tuhan. Segala sesuatu yang hendak engkau kerjakan, segala sesuatu yang hendak engkau putuskan. Jadi jangan engkau keluar dari pikiranmu sendiri, jangan engkau keluar dari hatimu. Karena perbedaannya sangat tipis. Yang roh Tuhan katakan maupun yang keluar dari hatimu itu perbedaannya sangat tipis. Tetapi saya yakin dan percaya ketika saudara terus berintim dengan Tuhan, maka saudara bisa mengatakannya ini. Karena roh yang ada di dalam saudara adalah Roh Kudus yang besar dan menutupi segala kemauan dari hati saudara. Amin. Nah, dari sini saya yakin dan percaya saudara bisa berhati-hati tidak memberikan kesempatan kepada iblis yang selalu berkeliling untuk mencari mangsa yang bisa dia terkam dan menjadi budak iblis. Tetapi saya yakin dan percaya dengan rasa takut, dengan rasa syukur, iblis akan lari daripadamu. Jadi kita tidak usah berdebat, kita tidak usah bermalas-malasan, kita tidak usah menghalalkan segala cara, tetapi kita percaya ketika aku mau beruntung dalam usaha pekerjaanku, aku harus bekerja keras, aku harus meminta hikmat yang dari Tuhan, dan Tuhan mau mendengarkan doaku, dan aku harus tetap hidup benar dan kudus di hadapannya. Ini adalah kunci pertama. Hal yang kedua, orang yang mau berdamai dengan semua orang. Nah ini, kalau saudara mau diberkati, pekerjaanmu mau beruntung, harus berdamai dengan semua orang. Biar orang itu boncekno, biar orang itu mangkelno, biar orang itu jengkelno, biar orang itu menjadikan mumet kepalamu, biar. Tetapi biarlah apa yang ditulis dalam firman ini ya dan amin. Kalau saudara mau berdamai kepada semua orang, maka berkat itu akan tercurah bagimu. Damai selalu mendatangkan berkat, amin. Kalau kita mau berdamai dengan semua orang, maka berkat Tuhan akan turun dalam hidup saudara. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Mau berdamai, biarkan. Orang-orang gak mau berdamai, saudara berdamai sendiri. Kalau orangnya gak mau berdamai, ya sudah, biarkan, ya biarkan. Tetapi kalau saudara selalu ribut dengan orang lain, saudara selalu bermasalah dengan orang lain, maka dunia ini akan menjadi dunia yang penuh dengan kehancuran. Tidak semua orang menjadi sama seperti yang saudara harapkan, karena banyak orang sifatnya mengecewakan, tetapi berdamai akan menuntun saudara untuk melihat berkat Tuhan. Biar aja kita mengalah bukan untuk kalah, tetapi kita boleh mengalah untuk satu kemenangan. Mau saudara menang atau saudara mau kalah. Kalau saudara mau kalah, lakukan yang jahat, balas yang jahat. Tetapi kalau saudara mau menang, saudara tinggal tenang, serahkan semua ke dalam tangan Bapa, dan saudara hidup baru di dalamnya.
Hal yang ketiga, orang yang takut berbuat dosa. Dosa akan menghancurkan dan membinasakan. Artinya kalau saudara hidup dalam dosa, maka yang kita lihat adalah kehancuran dan kebinasaan seperti penderitaan. Wow, ini yang sangat mengerikan. Dosa akan menghancurkan dan membinasakan. Ingat, dosa yang akan menghancurkan dan membinasakan. Apa itu? Ya berkat-berkatnya. Artinya kalau saudara hidup dalam dosa, maka yang saudara lihat adalah kehancuran dan kebinasaan serta penderitaan. Kalau terus mau hidup dalam, tetapi ini yang ingin saya tegaskan, bahwa ketika saudara punya hati yang takut untuk berbuat dosa dan mau selalu berjalan dalam kebenaran serta kehendak Allah, maka disitulah saudara akan melihat anugerah Tuhan, bahkan melihat keberuntungan yang Tuhan berikan. Di dalam takut berbuat dosa, kita akan punya keberanian berjalan dan dari dalam kehendak Tuhan. Kalau saudara memiliki roh yang takut akan Tuhan, aduh enggak wis, aku enggak mau nanti ini ada balasannya, waduh wis enggak mau, aku nanti ini pasti lebih terjerumus, aku sudah mempersiapkan diri untuk mau menikah, enggak, aku enggak mau berbuat dosa. Apa yang sudah Tuhan larang, aku lakukan itu. Ada amin. Saudara mau bersahabat dengan Roh Kudus. Ketika saudara mau bersahabat dengan Roh Kudus, maka kuasa kehadirannya yang akan mengubah di dalam kehidupan saudara. Amin. Kita harus berdamai. Amin ya. Orang yang takut berbuat dosa, dosa akan menghancurkan dan membinasakan. Maka dari itu jangan engkau bergaul dengan dosa, tetapi bebaskan dirimu dan lepaskan segala dosa. Dosa apa sih Bu? Ketidakjujuran, kemunafikan, kesombongan, keangkuhan, ya dosa-dosa seperti itu ya. Tuhan mau saudara hidup benar, hidup kudus dan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka sampai pada kekekalannya, itulah harta kekayaan yang mengalahkan seluruh dunia ini. Bagian yang keempat, orang yang tidak mengambil jalan pintas dalam kehidupannya. Wow, itu orang-orang yang dikenan oleh Tuhan ya. Kecenderungan manusia adalah di saat terjepit kemudian mengambil jalan pintas. Nah, dan jalan pintas itu yang kemudian menuntun pada kehancuran. Nah, paham? Tetapi sebaliknya, kalau kita tekun, setia dan bersemangat kepada Tuhan, kadangkala Tuhan mengajar kita melalui jalan yang berputar, tetapi di sini anugerah kemuliaan dan kuasanya menjadi sempurna dalam hidup saudara. Sepertinya keras, sepertinya kau tidak mampu, sepertinya kok terus sampai usia segini saya kok terus saja diberikan masalah persoalan. Tetapi ingat saudara, segala yang Tuhan berikan kepada kita adalah yang terbaik menurut Tuhan, bukan menurut ukuranmu, tetapi menurut ukuran Tuhan. Dan kalau Tuhan yang mengukur itu sampai pada kekekalan, dan jerih lelahmu tidak sia-sia di muka bumi ini ketika engkau berjalan bersama dengan Roh Kristus. Amin. Haleluya. Mau saudara terus berjalan di dalam pimpinan kuasa Roh Kristus, melajulah bersama Dia. Kuasanya sungguh besar dan nyata di dalam hidup saudara. Haleluya. Tundukkan kepala dan kita masuk dalam doa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu hari ini yang memberikan jalan keluar buat setiap kami Bapa. Kami tidak hanya mengatakan beruntung, tetapi kami mau hidup benar, hidup lebih lagi Bapa, layak di hadapan-Mu. Sehingga pada akhir usia hidup kami Bapa adalah usia yang diberkati, anak-anak yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, cinta kasih dan anugerah serta kemurahan-Mu Bapa, Engkau telah mengajarkan bagi kami tentang keuntungan dan kerugian Bapa. Tapi kami percaya Tuhan, segala yang baik yang datangnya dari Engkau memberkati banyak orang. Di dalam nama kuasa Tuhan Yesus Kristus, anak-anak-Mu mau menjadi berkat dan kami semua mau menjadi berkat. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Bapa sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.